Nah, dunia ini tidak semua hitam dan putih. Ada harapan buat kamu. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Bram Herlambang. Apa kabar, Mas? Halo, apa kabar? Luar biasa baik, Mas, kondisinya. Baik ya, nggak siap ya tiba-tiba kok pembuka udah dikenalin ya. Biasanya kan ada pembuka-pembuka yang lain gitu panjang. Tadi kok udah dikenalin langsung gelagapan. Oh iya, iya, agak kaget. Tadi ambil nulis kan, tiba-tiba, oh udah masuk nih. Iya, soalnya saya ngomong pakai kayak gini karena melihat Anda sedang menulis, jadi saya langsung aja. Sengaja itu taktik. Nembak rekannya lagi nggak siap. Iya. Oke. Nah, kemarin kan kita baru istilahnya baru menghadiri special screening daripada sebuah film yang Benar. terbaru Indonesia yang berjudul Preman. Ini disutradarai oleh Mas Randolph Saini. Gimana nih, Mas? Abis nonton film ini, apa nih yang pengalaman yang didapat? Habis nonton pusing sih. Pusing karena lapar. Bukan, biasanya kita nonton pusing tuh karena jalan cerita dan segala macam kan. Tapi ini menurut gue, apa ya, pusingnya karena semua itu benar-benar berasa gitu loh. Kayak kekejamannya, bunuh-bunuhannya, walaupun kan kalau gue bilang, dan kita bahas juga kemarin, ini tuh kayak rasanya semua bersimbol gitu loh, semua Betul, betul. dimetaforakan menjadi sesuatu. Even ya adegan terakhir ada bacok-bacokan darah warna-warni dan segala macam, tapi unsur kengeriannya masih dapat. Even itu diwakilkan, diwujudkan dengan bentuk yang lain, dengan metafor tadi gitu loh, maksud gue. Jadi pusing, jir, kalau gue boleh mengumpat. Ini keren banget, maksudnya full dari awal sampai akhir, membuat kita kayak dimasukin terus gitu loh, apa message dari si film gitu sih, Mas. Setuju. Di sini ini sebenarnya ini banyak istilahnya banyak poin-poin yang bisa kita garis bawahi, seperti misalkan tadi itu metafora-metafora, baik itu yang dari kemarin kita juga sudah sempat ngobrol nih sama Mas Bram juga nih mengenai apa ini kok ada macan ada musang ada kelinci. Istilahnya kan jadi kan musang nih yang selalu bergerombol, yang selalu misalnya kesannya berbahaya, ternyata di atas musang itu ada macan, di mana musang itu nggak berkutik. Benar kan ya? Tapi pertanyaan gue, apakah itu musang atau itu rubah? Hmm. Mungkin itu Fox ya, lebih ke Fox kali ya, Iya, mungkin iya. ya. Tapi mungkin namanya Hmm. film itu kan, tafsirnya akan banyak ya, tergantung penontonnya. Gue sih dari kemarin melihat itu rubah. Tapi Hmm. kalau kemudian itu dilihat sebagai musang, gue pikir itu bebas dong. Kalau musang mungkin terlalu ini ya, terlalu apa, hmm, terlalu kere ya, mendingan rubah kali ya. Nggak tahu deh. Apa sama? Benar. Tapi sih kalau dilihat sih ya, mungkin lebih ke arah Fox kali ya, ke arah rubah kali ya. Karena gue melihat itu menjadi perwakilan dari rubah yang mengambil sesuatu gitu loh. Kelinci adalah perwujudan dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang kecil. Gue nggak tahu apakah memang itu makna dari penggambaran dari para sinias yang ingin menyampaikan pesan, tapi gue sebagai penonton menangkapnya itu sih. Harimau adalah sosok yang kuat, tapi juga Berkuasa. sendirian, beda dengan singa yang bergerombol gitu. Betul. Tapi ya sekali lagi ini tafsir pribadi gue ya sebagai penonton. Dan seperti ini sih memang seperti itu sih, kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol juga sih. Memang itu Wow. memang ada istilahnya, ada penafsiran dalam arti perwakilan metafora dari hewan yang seperti itu tuh, karnivor seperti itu yang akan menerkam. Sedangkan yang tadi itu kita bilang itu fox atau rubah ataupun musang, itu istilahnya itu kan mereka juga berkelompok kan, seperti istilah para preman istilahnya yang di ormas tersebut itu selalu berkelompok menghadapi mangsanya,
Selalu dengan cara berkelompok seperti itu. Demikian juga dengan warna-warna yang dipakai itu ternyata itu ada istilahnya ada maksud dan tujuan dari sang sineas seperti itu. Misalkan, kalau boleh tahu. Misalkan itu dari warna biru, terus habis itu Oh, hati nuraninya seperti itu, atau saya pemakaian warna kuning, warna orange seperti itu memang ada maksud dari siniasnya sang siniasnya istilahnya Mas Randolph sendiri sih seperti itu. oke, Tapi kalau keren untuk banget. jadi memang dalam arti apa yang kita lihat itu bukan istilahnya untuk kerenan, istilahnya untuk keren-kerenan aja nih istilahnya seperti itu ya. Kadang-kadang kita berpikir oh ini supaya istilahnya supaya eye catching aja, oh ini supaya ini. Ternyata ya seperti yang kita ketahui semua sinias itu pasti mempunyai apa latar atau background atau istilahnya maksud dan tujuan. Reason ya, ya. Reason yang ingin Hmm, disampaikan seperti itu dan benar, sepakat. akhirnya itu mungkin mereka berhasil menyampaikan hal itu ya, dengan cara membuat kita bertanya-tanya. Jadi maksudnya apa nih? Kan kita kan jadi berdiskusi seperti itu. Hmm, hmm, Seperti hmm. itu sih dan menurut gue ya itu sih itu dari metafora nih. Selain itu juga dari kritik-kritik sosial ini menurut gue sih juga cukup banyak ya dari soal ormas, dari soal penguasa nih, saya penguasa yang notabene itu memakai ormas tersebut untuk kepentingan mereka. Terus dari istilah bullying, Ya, 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 gue sepakat. dari bullying. Nah, bullying ini kan dimanapun ada nih, dimanapun aja ada. Bahkan dalam arti yang sampai bisa bilang terjadi istilah insiden bunuh diri, orang nggak tahan seperti itu. Ini seperti ini emang udah diangkat. Selain itu juga dengan rasa bersalah segala macam ya. Itu kan kita lihat nih rasa bersalah dari si tokoh utamanya seperti itu. Nah ini sih menurut saya sih menarik nih kalau tema-tema yang diangkatnya. Kalau menurut Mas Bram gimana Mas Bram? Oh, benar banget, Mas. Apa ya? eh, Satu sisi memang ini sangat menarik ya secara penggambaran, secara warna kita bilang, secara metafornya kita melihat banyak binatang menjadikan simbol dari gesekan pemikiran gitu kan. Tapi satu hal lain adalah ini jelas menurut saya gambaran dari struktur sosial kita yang ada gitu loh. Jadi kalau kita bicara di level paling bawah adalah mereka atau preman-preman, para eksekutor yang menjalankan perintah yang jumlahnya banyak, yang literasi pendidikannya rendah, yang mereka rasanya seperti Sandi misalkan mau tidak mau menjadi seorang preman, atau mereka yang sebenarnya tidak punya keberanian tapi untuk menutupnya mereka harus keras gitu karena keadaan. Itu menyimbolkan menurut saya bagaimana kelas bawah, tidak bisa kita bicara soal kelas menengah tapi kelas bawah yang cukup banyak, dan juga mereka menjadi seperti itu bukan karena kemauan mereka gitu loh. Itu menurut saya penggambarannya. Terus kemudian Pak Guru, satu sisi kita bisa menggambarkan bahwa Pak Guru adalah perwakilan seseorang yang punya apa ya, kekuatan, punya power untuk menentukan kebijakan gitu loh. Dan itu diwakilkan cukup cukup jelas dengan baju kekinya. Kan kita tahu baju keki dipakai siapa gitu kan. Jadi saya rasa ini simbol yang cukup menarik sih sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa apalagi waktu adegan pertama munculnya Pak Guru, dia di atas kayak sorry traktor or something, aku nggak tahu namanya. Tapi dia seakan-akan memberikan perintah dengan baju yang cukup berbeda. Walaupun di dalam film kita tahu, oh ternyata dia adalah salah satu pemimpin yang ada di situ loh. Nah, apakah itu juga berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia nyata? Ya, saya pikir bisa ditafsirkan juga oleh penonton ini dan penonton film gitu. Terus kemudian sosok macan atau sosok orang Pak gendut yang Hanung. memberikan Hmm. Pak Hanung ya. Hanung. Pak Hanung itu kan juga representasi dari orang yang selalu tidak terlihat, invisible hand yang selalu memberikan perintah, tetapi ternyata sang eksekutor atau kepala eksekutor si Pak Guru tadi ternyata juga tidak bisa atau bahkan tidak berani menusukkan atau berbalik Melawan. menikam gitu loh. Betul. Itu kan yang terjadi gitu loh. Orang yang rasanya punya modal mungkin bisa melakukan banyak hal sesuka dia tanpa harus mengotori tangannya. Menurut saya itu tafsir saya, dan itu simbol yang cukup menarik dan kelihatan bahwa untuk kelas seperti Pak Guru saja
yang artinya mereka ada di level apa ya, di level supervisi begitu, di level yang lebih tinggi daripada kelas bawah tadi yang kita sebutkan di Hmm, awal. hmm, Itu adalah mereka yang bisa menaiki tangga karir gitu loh. Kan kalau Mas ingat ketika Pak Haji bilang, ingat siapa yang memasukkan kamu ke dalam perkasa betul. ya, kalau tidak salah nama ormas. Nah, itu kan Orang artinya perkasa, betul. dia masuk sebagai orang bawah, orang lemah, tapi karena dia punya prestasi or something, dia bisa naik ke puncak Hmm, tangga itu gitu loh. Tapi di atasnya lagi ternyata ada kelompok semu yang mengendalikan semuanya gitu loh. Bahkan akhirnya mementahkan konsep bahwa seseorang itu bisa naik level loh dengan kerja keras. Tapi lupa, di atasnya masih ada para yang punya modal. Jadi hmm, seakan-akan kayak berarti kita misalnya kerja di sebuah perusahaan, lo akan mungkin bisa jadi direktur atau di level itu, tapi lo tidak akan bisa jadi komisaris misalkan. Ini kan maksud saya itu perlambangan yang cukup 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 terasa gitu loh dari sebuah struktur sosial yang ada jumlahnya sedikit, yang paling atas pemilik modal atau yang memberikan perintah, eksekutor akan juga lebih sedikit lagi dengan orang-orang terpilih yang rasanya mungkin bisa dari kalangan bawah, yang kalangan bawah lebih banyak, tapi mereka cuma sekedar eksekutor, bukan pemilik modal, bukan seorang yang bisa menentukan hidupnya akan kemana. Gitu. Jadi menurut saya ini full makna, full kritik sosial sih menurut saya. hmm. Sebenarnya sih ini cukup menarik nih tentang pendapatnya Mas Bram ya. Yang saya spotlight itu yang pertama adalah Oh, sebenarnya itu belum tentu istilahnya kita bilang itu toxic maskulinitas ya dalam arti ya. Seperti itu dalam hmm, arti orang itu berusaha untuk menjadi kelihatan kuat, kelihatan sangar, kelihatan jahat. Sebenarnya itu untuk menutupi kelemahan dia. Seperti itu. Itu sih kalau dan itu bisa terjadi di level mana aja kalau menurut saya sih. Dan ini yang digambarkan di para preman nih, terutama si Bang Bang. Segala-galanya yang Bang Bang ternyata itu dia punya masalah masalah istilahnya semaskulin maskulinnya si Bambang, ternyata dia mempunyai tanda kutip permasalahan tanda kutip keperkasaannya. Ingat kan ya? Nah, nggak maksud saya seperti itu tuh. Nah, mungkin ini dalam arti ini juga untuk menggelitik atau saya menyindir bahwa seringkali ini orang-orang yang terlihat istilahnya ingin kuat, istilahnya ingin perkasa, ingin istilahnya hmm. memakai kekerasan, itu sebenarnya itu ada untuk menutupi kelemahan atau ketakutan mereka nih yang terdalam nih seperti itu sih. Terus berikutnya itu yang saya masih agak menjadi pertanyaan adalah mengenai Pak Guru nih. Oke, kalau tadi kan Mas kan bilang nih Pak Guru ini bisa naik nih mungkin karena prestasi. Kalau saya Ya, mungkin nih kalau saya pribadi ini mungkin Pak Guru ini bisa naik karena sesuai dengan kepentingan daripada atasannya. Ini bisa nih, sedangkan kalau si Pak Haji itu tidak bisa dikontrol untuk digunakan. Jadi akhirnya mungkin aja nih Pak Haji akhirnya digantikan oleh si Pak Guru. Ini kalau yang saya tangkap seperti itu nih. Karena kalau misalkan kalau konsepnya dari ormas tersebut nih berubah, kan kita Pak Haji kan udah ngomong nih, ini sebenarnya ini kok ormas tersebut kok berubah nih, ormas perkasanya kok udah berubah, udah tidak sesuai dengan nilai-nilai awal. Nah, kalau begitu kan mungkin aja nih ormas itu tetap bertahan nih, perkasa ini tetap bertahan karena nilai-nilai yang dibawa sekarang ini adalah nilai-nilai yang diinginkan oleh sang penguasanya itu. Kalau nggak sesuai dengan sang penguasa, pasti pemimpin yang baru akan dicopot, dibuang, digantikan hmm. pemimpin yang sesuai. Benar gimana, Mas? Setuju nggak dengan pendapat saya? Uh, saya setuju dengan itu, tapi menurut saya itu lain hal gitu loh, Mas. Kita Hmm, bicara soal itu kan artinya proses gitu loh. Itu juga hmm. menunjukkan bahwa ketika ada pergantian bisa jadi itu ada campur tangan pihak lain yang menginginkan arah dari sebuah organisasi akan kemana gitu. Kalau kita bicara soal perkasa, Pak Haji dan Pak Guru ya. Betul, Tapi betul. yang saya maksudkan di poin tadi adalah itu menunjukkan bahwa ada faktor sosial. Kita tuh selalu dimotivasi
atau diberikan semangat bahwa ketika lo kerja keras, lo akan bisa naik level, lo akan bisa sampai Oh, oke. titik tertentu atau titik paling tinggi dari karir path lo atau dari profesi lo gitu loh. Tapi lo lupa bahwa itu tuh semua semu ketika ada orang, ada pihak di atas yang punya modal, yang bisa menentukan semuanya, gitu loh. Yang kayak gue bilang tadi, bahwa mungkin di sebuah perusahaan lo akan bisa jadi direktur, tapi untuk menjadi komisaris itu lain hal. Karena ada jabatan yang maksud gue istilahnya apa ya, struktural, karena keprofesiannya dia bisa sampai titik tertentu, tapi kan mereka-mereka yang ada di atas itu bukan dari sana gitu. Nangkep nggak, Mas? Jadi maksud gue itu Nangkep. point of view yang berbeda. Gue setuju yang apa yang lu bilang bahwa ada intrik, ada kemudian ada gesekan, ada dinamika untuk pergantian. Tapi yang gue maksud tadi adalah itu contoh bagaimana regenerasi atau kemudian tingkatan strata karir itu juga sebenarnya ditunjukkan walaupun semu loh. Ya menarik nih. Ya menarik sih. Dalam arti ya justru itu ini sebenarnya ini komplit sih, paket komplit nih, dalam arti tadi kan dengan simbol, terus ada intrik-intrik yang bisa dibilang itu politik, kita ngomong ya, intrik politik dalam misalnya kemasyarakatan. Selain itu tuh juga di sini juga mengenai apa drama keluarga, terus habis itu persahabatan, dan juga ya tadi itu ini diramu benar-benar istilahnya entah kenapa bagi gue sih sangat pas dan istilahnya sesuai dengan porsi masing-masing sih. Kalau menurut Mas gimana Mas dari dramanya? Pas sih Mas. Buat saya nggak ada isu sih di situ. Saya tidak melihat ada masalah atau sesuatu yang mengganjal ya dari komposisi atau dari peranan karakter. Cuman mungkin ini boleh gue keluar dari itu nggak? Atau boleh, nggak apa-apa. Satu hal yang buat gue janggal adalah permasalahan disabilitas, penggambaran disabilitas pada Sandi. Gue setuju bahwa apa yang dikatakan Sandi di situ, sekali lagi ini apa yang gue bilang adalah mengutip ya, bukan kemudian adalah pandangan gue. Kan Sandi bilang ke anaknya, dia bilang ketika lo difabel, lo akan terlihat kurang di orang lain, dan orang lain hanya rasanya akan melihat kekurangan lo terus-menerus. Menurut gue satu itu adalah tamparan sosial buat kita semua. Apakah kita juga melakukan atau berpikiran yang sama walaupun misalkan tidak keluar di mulut, itu kan jadi tamparan ya, jadi refleksi buat diri kita sendiri. Apakah kita jangan-jangan suka nih meremehkan orang, mau itu dia punya apa, atau jangan kita melihat orang itu cuma dari cover ya gitu loh, seringkali itu. Cuman seberjalannya cerita, apalagi mungkin setengah ke ending, kita baru tahu Sandi dulu ternyata bisa mendengar, tapi dia punya teman yang difabel, yang tidak ngomong sama sekali, terus kemudian dia jatuh dari atap, dan dia akhirnya tidak bisa mendengar gitu loh. Nah, buat gue kejadian itu akhirnya mengalami pergeseran isu gitu loh, bukanlah oke, kita menghargai orang difabel iya, tapi buat gue akhirnya rasanya gue akan lebih fokus kepada sosok Sandi yang dia memilih diam, bukan karena, kan ini isunya juga lagi kenceng ya soal ini, karena mereka kan dianggap tidak mendengar orang bicara, jadi mereka tidak tahu bagaimana harus bersuara gitu kan, anggaplah begitu. Nah, tapi Sandi kan dulunya mendengar, artinya dia juga masih bisa berbicara seharusnya, tapi ternyata dia memilih diam karena dia punya masa lalu yang cukup kelam gitu loh. Dia seakan-akan ingin melupakan masa lalunya dan rasa bersalahnya kepada si teman yang satu lagi yang akhirnya meninggal itu dengan cara memilih diam. Jadi seakan-akan ada dua message atau dua isu yang dibawa secara bebarengan, tapi tidak maksimal rasanya menurut saya ya untuk poin itu. Gitu Mas. Nah, di awal kan kita mungkin mengira bahwa si Sandi ini adalah tunarungu dan tunawicara ya. Iya, Kesannya. bisu dan tuli ya. Bisu dan tuli, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata itu dia itu di awal itu kan dia bisa bicara kalau nggak salah ya. Dan istilahnya mungkin aja apakah itu karena post trauma sindrom nggak? Dan arti dia karena guncangan yang sejak masa kecilnya itu menghantui dia tuh.
Nah, sejak saat itu dia itu ya itu tidak mau bicara lagi. Jadi seolah-olah itu entah itu post trauma atau itu istilahnya mungkin untuk salah satu rasa bersalah. Saya melihatnya malah ke arah situ ya. Artinya Sandi tidak mungkin, iya dia tuli, artinya karena kejadian dia jatuh itu kan. Tapi kemudian dia tidak mau bicara dan memilih. Saya tidak menggunakan kata bisu ya, karena kalau bisu kan rasanya itu adalah dari lahir. Gitu loh. Betul. Tapi dia ternyata rasanya tidak memilih untuk berbicara dan mengeluarkan suara. Itu adalah bentuk dari post trauma syndrome tadi kalau Mas sebutkan gitu loh. Itu ternyata karena satu dia melihat bulian temannya yang terlalu keras, dia ternyata seorang yang tidak berani mengambil tindakan kali ya, bukan pengecut ya. Betul. Orang yang selalu kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh, tapi akhirnya telat gitu loh, sampai akhirnya temannya meninggal dia baru sadar, tapi di satu sisi dia juga terkena dampak yaitu dia tuli. Dan mungkin diam itu menurut saya bukan bagian dari tidak mampuan, tapi pilihan dia karena masa lalu yang cukup kelam gitu loh. Jadi artinya itu yang kayak saya bilang di poin sebelumnya adalah isunya jadi dua. Satu adalah masalah disabilitas, satu adalah masalah mental yang akhirnya membuat sosok Sandi adalah seperti sosok yang dikenal anaknya, tuli dan juga bisu. Padahal ternyata dia tidak memilih untuk bicara, gitu. Betul. Dan untuk tidak memilih untuk bicara ini juga bisa multi tafsir sih, dalam arti yang pertama itu apakah karena dia itu mengalami trauma, misalnya trauma yang mendalam akhirnya itu dia menjadi tidak bicara, atau bisa juga penggambaran mengenai masyarakat yang lebih memilih untuk diam, cari aman nih. Seperti yang pas waktu itu tuh, misalkan kalau gue deket sama temennya yang satu itu, akhirnya itu dia dibully juga, kena dampak bulian tuh istilahnya. Jadi lebih baik dia diam. Padahal dia bisa berbicara kepada mungkin gurunya nih, mengenai temannya si Lukas ya, kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Nah, si Lukas itu, wah itu dibully, tapi ternyata itu dia memilih untuk tidak berbicara. Nah, ini mungkin kalau bagi saya sih agak multi tafsir ya. Kalau menurut Mas gimana, Mas? Kalau misalnya kalau pendapat bahwa ini menggambarkan bahwa masyarakat yang memilih untuk diam, mencari aman bagi diri sendiri. Itu bisa juga sih, Mas. Artinya iya, menunjukkan, benar kata Mas Setiawan, bahwa menunjukkan sikap kita semua, kita pasti punya sikap acuh dan tidak ingin terlibat dengan masalah orang gitu loh. Iya kan nggak tahu, saya pribadi mungkin ya sering merasa bahwa ngasih orang di pinggir jalan misalkan, nanti deh, tapi lewat, habis itu lupa gitu loh. Ya mungkin itu hal yang setiap hari kita alami kali ya. Tapi bagaimana ketika misalkan saya melewatkan sesuatu yang hubungannya dengan keselamatan orang, tolongin, enggak deh nanti aja deh, ternyata kejadian dan meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya gambaran juga bagaimana masyarakat kita mungkin juga acuh kali ya, merasa bukan urusannya, merasa ketika dia ikut campur dia akan mendapat masalah yang lebih berat yang seharusnya tidak dia terima karena mungkin masalah hidupnya juga sudah berat gitu loh. Jadi menurut saya ini multiple tafsir aja, multiple value juga gitu loh dalam film ini yang rasanya banyak banget, kayak kita saya bilang di awal kan, gila ya, pusing karena banyak banget yang masuk gitu. Oh iya, sadar gitu, gila ya hidup. Dan bagusnya itu sih dalam arti kalau bagi saya itu tidak terkesan seperti menggurui atau istilahnya berkhotbah istilahnya gitu ya. Tidak sekedar ini gini, jangan begini, jangan begitu. Kalau saya sih dapatnya itu pesannya itu cukup smooth sih, seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomong dari segi dramanya nih. Nah, kalau dari segi aksinya menurut Mas gimana nih, Mas? Ada hal-hal yang berkesan atau gimana? Pertarungan antar Sandi dan Johan sih waktu kebakar. Buat saya seru sih itu. Secara apa ya?
saya tidak bicara soal sinematografi karena itu pasti bagus gitu. Pasti yang menggarap sudah memang benar-benar di bidangnya, tapi emosi sih lebih berasa aja. Bagaimana rasanya, itu kan sebenarnya komikal ya, bagaimana Johan seorang capster yang ternyata punya menggunakan keahlian memotong rambutnya untuk membunuh. Tapi menurut saya seru aja gitu. Si, Pertarungan emosi. si Ramon. Sorry, Ramon. Ya, sorry, Ramon. Nanti Ramon marah loh. Ramon Aduh, tidak suka dengan rambut kamu. tidak suka dengan kata-kata kasar ya Ramon ya. Tidak suka dengan kata-kata kasar. Sekarang kita harus hati-hati ya. Ada Ramon di belakang kamu. Tapi Ramon tuh pernah jadi Rangga loh di ADCD series. Yes, betul. Rambutnya masih bagus lagi. Sampai sekarang Dan- rambutnya masih bagus, maksud saya. Rambutnya masih bagus. sorry ini out of topic tapi melihat seorang Revaldo kemarin kayak wow. Kayak dulu dia menjadi seorang Rangga yang sok cool gitu, sekarang menjadi seorang ya seorang Ramon lah ya. Tapi itu sih artinya saya suka sih bagaimana pertarungan emosi dua orang. Dia bilang apa, saya adalah cerminan dari seluruh kejahatan di dunia. Rasanya idealis banget sih orang ini sebagai pembunuh bayaran gitu. Tapi itu seru sih. Betul sih. Emang ini di sini yang saya takjub, yang saya benar-benar takjub nih. Mas Randolph ini istilahnya bisa membawa semua karakter yang ada kepada cast yang ada itu, dan semuanya itu menyatu. Pas ya. Menyatu. Saya juga ada. Berarti salut sih. Memang waktu itu kan saya sempat bicara sama Mas Randolph dan para cast istilahnya. Ya caranya seperti itu. Berarti ini Mas Randolph udah menulis naskah, udah menulis saya karakter-karakter, dan akhirnya itu mereka itu bertemu one on one. Dan saya mendalami nih, misalnya dengan Mas Kiki, dengan Mas Riva dan lain-lain, itu dia akan mendalami dan akhirnya itu akan mengulik mengulik dari karakter itu yang pasnya itu di pemainnya itu seperti apa, dan ya akhirnya wah sih menurut saya sih, dan benar-benar semuanya ya, dalam arti entah kenapa ya, bahkan si Sandi kecil, si Farel Akbar itu pun aktingnya kalau bagi saya itu cukup pas juga sih, dalam arti itu kan nggak mungkin tidak spotlight nih orang nih istilahnya, tapi kita lihat pun itu wah ini hebat juga nih, dalam arti seperti itu sih kalau menurut saya sih. Kalau untuk karakter dan cast, menurut Mas gimana Mas? Pasti terkait dengan Sandi kecil saya juga suka. Ini sorry ya, saya sambungin. Salah satu hal dari Sandi kecil yang juga membuat saya tertarik adalah ending scene ya, ketika rasanya Sandi kecil bertemu dengan Lukas ya, yang kita sebutkan tadi. Mereka habis dipukul, mereka akhirnya berkelahi, gulat, seperti yang ada di majalah yang disukain oleh si Lukas. Itu tuh mengingatkan saya pada ending scene-nya Gi-nya Mas Riri Riza di tahun 2006 or something. Nicholas Saputra. Itu kan seorang yang ditokohkan di situ, Suhobi meninggal, dan afterlife-nya seakan-akan digambarkan dia bertemu dengan teman kecilnya namanya Han gitu, dan mereka bermain bersama lagi. Jadi itu buat saya kayak recall memory aja. Apakah jangan-jangan afterlife kita akan diingatkan dengan banyak memori-memori yang jadi kita udah lupa nih ya. Temen gue siapa, SD, SMP, atau yang lain gitu. Tapi itu menarik ya, penggambaran seakan-akan Sandi kan merasa sangat bersalah kali ya, akhirnya dia memilih diam karena kematian Lukas. Seakan-akan dia menembus kesalahannya dan sudah berdamai dengan masalahnya setelah afterlife dan ketemu dengan sosok Lukas di alam sana gitu. Jadi itu seru sih menurut saya penggambarannya. Dan di salah satu adegan kan dia bermimpi bahwa dia mukulin kelinci ya, dalam arti ya, dan itu ternyata itu penggambaran tentang masa lalunya dia. Nah, arti dia sempat menjadi ya itu. Wah, jangan menangis Mas. Enggak. Ini tertawa enggak. Iya. Nah, seperti itu sih, dan benar sih kata Mas ini ya ini wah sih, dalam arti benar-benar
dahsyat sih menurut saya sih. Nah, kalau kembali lagi ke karakter nih, atau kita bilang cast nih, yang paling berkesan di hati siapa nih? Ramon sih. Namun, kenapa, kenapa? Nggak apa-apa. Lucu aja. Tapi kan penggambaran seorang pembunuh bayaran atau assassin itu menurut saya begitu kan. Eh, Hmm, Dia tidak terlihat mencolok di kehidupannya. Dia seorang ahli dari sesuatu. Misalkan, dia tidak orang-orang sekitarnya tidak akan tahu kalau dia adalah seorang pembunuh bayaran. Rasanya sangat kontras gitu loh. Jati diri dia dengan lakon keseharian yang dia lakukan. Nah, Ramon kan cukup mewakili itu. Bagaimana hmm. dia diremehkan oleh Bang, Bambang bang, Beng bang, Beng, bang, bang, oleh Beng bang, bang kayak lagunya itu siapa tuh? Bang, bang itu siapa? Jessie Jessie J, J yang Ariana nyanyi Grande. bertiga. Apa ya, Beng Beng kan cukup 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 meremehkan gitu loh, bahkan dengan sindiran-sindiran seksis menurut saya. Hmm. Eh, Ya itulah pokoknya. Terus kemudian apa ya, ya mensosokkan bahwa ya lu nggak bisa melihat orang dari covernya doang, karena setiap orang ternyata punya sisi yang sama, punya sisi gelap, punya sisi bertahan hidup, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi menarik sih sosok sosok Ramon, dan cukup idealis sebagai pembunuh bayaran yang kita sebutkan tadi. Betul, 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 betul. Dan seorang yang pintar. Iya, benar-benar benar. Dan satu lagi, kalau ngomongin Bembeng, sorry mungkin tadi lupa. Bembeng itu adalah menurut saya perwakilan orang-orang yang memang eh, merasa kalah, merasa tidak punya bekal yang cukup secara kemampuan, itu biasanya memang akan menyerang orang dengan rasanya personal atau dengan apa yang terlihat gitu loh. Ya Iya, nggak iya, sih? betul, 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 Dia betul. dia meremehkan Ramon kan dengan, oh kamu tuh pakai gunting apa segala macam, kamu itu Kemayu lah tadi, segala macem. iya Hmm, dia hmm, seksis ya, apa betul, ininya ya, betul. Hmm, rundungan perundungannya itu kan seksis gitu loh. Tapi kan itu yang betul. bisa dilakukan orang yang dia tidak punya sesuatu yang bisa dia jadikan senjata untuk misalkan dia adu argumen gitu loh. Hmm, hmm. Sampai akhirnya Ramon menusuk lehernya. Menurut saya itulah, ya sekali lagi itu gambaran bagaimana orang, mungkin ada orang yang seperti itu gitu loh. Ya, saya gila sih ini banget sih, metafor banget sih banyak hal di sini. Hmm, hmm, hmm. Betul, betul, betul. Nah, ini sih sebenarnya sih ada satu yang masih saya eh, pertanyakan sih, berpikir nih mengenai Pak Guru ya. Kenapa sampai akhir itu dia masih merasa dia itu orang baik ya? Itu sih yang masih saya bingung sih. Apa itu sebagai istilahnya cuman hanya sebagai istilahnya mencari belas kasih bahwa saya ini orang baik, saya ini orang baik, atau dia itu merasa dirinya sebenarnya orang baik. Nah, itu sih yang masih masih saya bertanya sih. Kalau Mas Bram gimana, Mas? Kalau Tapi bukannya melihatnya. tapi bukannya setiap orang merasa dirinya baik di versinya dia ya? Artinya setiap orang akan selalu menjadi peran protagonis dalam ceritanya dia. Betul, betul. Ya paling gampang, kenapa kemudian seorang Cruella atau siapa Mas, Angelina Jolie itu, Si Maleficent, Maleficent itu Maleficent, sorry. kemudian bisa disosokkan baik gitu loh. Ya kan, karena sebenarnya memang oke, itu di luar pembahasan ini ya, tapi sedikit saja saya pengen menyinggung bahwa ya pengen disosokkan semua orang punya sisi baik dan sisi jahat, dan setiap orang akan merasa apa yang dia lakukan adalah yang terbaik, dan itu adalah sesuatu yang benar. Betul, 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 Ya, betul. iya kak, itu tafsir Hmm. saya sekali lagi sebagai penonton ya. Tapi artinya, ah oke, si A misalkan melakukan menghabisi seseorang gitu. Mungkin menurut orang, ya kita semua akan mengutuk tindakan-tindakan seperti itu. Tapi buat dia itu adalah sesuatu yang benar.
bagaimana seorang bagaimana seorang Thanos misalkan menjentikan jari dan menghapuskan setengah populasi dari semesta karena dia menganggap bahwa itu adalah cara terbaik karena semesta sudah terlalu padat, semua orang Hmm. sudah berebut jadi rakus. Tapi dia punya nilai yang diperjuangkan gitu loh, Hmm. dan dia menganggap dirinya benar. Walaupun kita semua mengutuk, nggak bisa lo siapa yang memutuskan benar dan salah, siapa yang memutuskan siapa yang pantas hidup dan tidak pantas gitu loh. Hmm. Jadi menurut gue sih masih cukup masuk akal bahwa seorang Pak Guru juga merasa bahwa dia orang baik. Ramon aja yang menganggap dirinya cermin dari semua kejahatan di Hmm. dunia, menurut gue dia cukup idealis karena menurut dia gue membunuh orang-orang yang jahat loh. Dia mensosokkan dirinya adalah Medusa gitu Medusa. kan, Hmm. Hmm. membunuh banyak dewa yang lain karena sebenarnya di cerita dia di ending dia sebelum kebakar kan dia bilang bahwa Medusa tuh nggak jahat, Medusa tuh Hmm. disakitin dan dia membalas. Tapi Hmm. sejarah mencatat, folklore menceritakan dia yang jahat dan dia yang salah. Hmm. Hmm. Betul, betul. Jadi menurut saya semua pihak kita tidak akhirnya membicarakan soal benar dan salah sosok antagonis ya di banyak cerita misalkan. Tapi rasanya mungkin itu bisa menjadi jawaban atau solusi yang saya terima gitu Hmm. Hmm. dari sosok-sosok yang mungkin seperti Pak Guru atau ya Pak Haji lah kali ya. Hmm. 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 Ya, setuju, setuju. Ya, menarik nih, menarik nih. Ini memang yang tadi dari awal kita ngomongin ini film memang istilahnya akan menjadi bahan diskusi sih, banyak sih dalam arti Ya, dari segala hal sih. Dan inilah istilahnya, wah, bikin bikin nggak habis-habis lah dalam arti. aduh malam ini gue pusing lagi nih, aduh. Jangan-jangan nanti diskusi ini lebih panjang daripada filmnya. Kalau kita bedah satu-satu, dalam Udah berapa arti. lama? Oke, Langsung lihat jam. langsung lihat ya. Oke, oke. Nah, sebelum kita tutup nih, Mas, kira-kira nih pendapat terakhir Mas mengenai film Preman ini bagaimana dan pesan untuk para sobat BB69 yang menantikan film Preman seperti apa nih? Satu hal gue lupa tadi menyampaikan bahwa dengan matinya Sandi itu menandakan bahwa itu menunjukkan bahwa ini memang realitas yang sedang dipotret. Karena Gimana, gimana? karena Sandi adalah representasi orang bawah, Sandi adalah representasi orang yang lemah, tidak bisa melawan sistem yang cukup rumit. Sandi bukan melawan seorang Pak Guru secara personal, tapi melawan Pak Guru dan jabatannya, yang kemudian dia punya sistem yang akhirnya menghancurkan Sandi dan juga keluarga. Sandi menggambarkan kita semua, yang artinya jangan-jangan kita kalau ada di keadaan terjepit dan seperti Sandi, jangan-jangan memang kita kayak gitu loh. Dan Dan digambarkan Pak Hanung itu aman-aman aja ya? itu dia. Rasanya orang-orang itu kan orang-orang sama seperti ini deh. Sama seperti para VIP di Squid Game. Banyak orang mati hanya sebagai angka, dan bukan sesuatu yang berharga buat mereka. Walaupun sebetulnya orang-orang di bawah yang butuh duit ini bertarung satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka sebut layak dalam hidup mereka. Gitu loh. Betul, Jadi menurut betul. saya Sandi ini gila sih. Bagus dia tidak dimenangkan di akhir, karena kalau dia dimenangkan di akhir rasanya ini akan menjadi cerita yang selesai. Tapi ini nendang karena menurut saya dia sebagai tokoh dia tidak menang, walaupun lawannya juga tidak menang. Dan kita nggak tahu, jangan-jangan seorang harimau itu akan membentuk atau menunjuk organisasi lain yang sesuai dengan visinya, misalkan seperti yang kita Mas Tiawan sebutkan tadi. Pastinya, karena kan yang sang harimau kan sudah mendapatkan apa yang dia mau. Jadi istilahnya urusannya itu, istilahnya dia nggak peduli urusan antara Pak Guru sama Sandi itu, it's not my problem. Pokoknya urusan gue udah selesai, bayaran lo cuman segini, lu mau ya silakan, lu nggak mau ya udah terserah lu, kan seperti itu. Akhirnya cuci tangan istilahnya. Pokoknya urusan gue udah selesai ya. Kalau kalian ada masalah itu urus sendiri aja, seperti itu. Nah tadi Mas Bram udah ngomong soal ending. Menurut Mas Bram ini endingnya ini
sad ending or happy ending? Susah ya kalau kategorinya dua itu. Saya tuh mau bilang ini sad ending karena dia meninggal, karena dia kemudian disudahi gitu kisahnya. Tapi menurut saya value-nya dapat, bahwa ini penggambaran bahwa orang yang ya kita harus apa ya, harus harus sadar bahwa jangan-jangan perjuangan kita emang belum tentu berhasil. Kita melakukan sebuah perjuangan belum tentu berhasil. Apakah kemudian kita disuruh menjadikan ini sebuah filosofi bahwa sebuah perjuangan itu yang penting adalah prosesnya, ya itu terserah siapapun yang menafsirkan seperti itu. Tapi buat saya ya menunjukkan bahwa hidup tuh nggak kan orang selalu ngomong hidup semulus di film, hidup semudah di film. Tapi ini film yang menunjukkan bahwa kita tidak selalu menang loh, tidak selalu semudah rencana dan angan-angan gitu. Cukup ini ya, cukup skeptik ya saya. Enggak. Ya itu kan cara pandang hidup. Wow, Realita. wow. Langsung ditembaknya gitu. Langsung di framing begitu saya. Enggak. Maksudnya dalam arti bukan cara pandang hidup, cara pandang menilai sebuah kejadian di film sih, seperti itu sih. Dan itu memang realita yang ada. Dalam arti ya benar yang kata Mas Bram bilang itu ya, kadang-kadang itu apa yang kita rencanakan, apa yang kita, ya itulah hidup, istilahnya itu ya something may go wrong, dan kita nggak tahu apa nih, padahal itu bukan salah kita. Misalnya anaknya datang itu kan disuruh Pak Haji, ya Pak Haji ngapain nyuruh dia lihat nih gue mau ingin orang. Nah kan kayak gitu-gitu kan, jadi istilahnya kan rentetan kejadian yang mungkin kemalangan demi kemalangan itu, rentetan itu yang tidak bisa dihindari oleh bagi kita ini, beberapa dari kita mungkin seperti itu. Dan itu Betul. ya mungkin terjadi, istilahnya orang bilang itu ya shit happen, misalnya dalam hidup kita. Berarti itu kita udah berhati-hati, kita udah jaga diri, kita udah diam-diam aja. Si Sandi udah awal itu ke Pak Haji juga cuman ketok-ketok doang, nggak ngelawan, nggak apa. Tapi ya nama itu ya shit happen, kita nggak tahu kapan segala macam. Kalau anaknya nggak ngeliat ya nggak ada apa-apa, seperti itu sih. Nah, oke. Gimana nih Mas mengenai film ini? Apakah ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir kesannya itu? Apakah ada kata-kata terakhir? Bisa menjadi apa ya? Kalau bosan dengan cerita yang selalu happy ending, selalu menyenangkan, selalu what if gitu ya. Kalau kita bicara soal cerita yang komikal itu kan, kita selalu berharap wah dia akan, si seorang laki-laki kan jadi dengan seorang perempuan, misalkan kalau dalam love story atau dalam sebuah film-film perjuangan, sang pejuang akan menang. Ini kalau lo bosen dengan yang kayak gitu-gitu, film ini bisa jadi oasis sih buat lo. Artinya refleksi, menunjukkan realitas kehidupan, dan ya silakan liar menafsirkan simbol-simbol dan metafor-metafor yang banyak kita lihat. Setuju. Nah, jadi ini para sobat BB69 nih harus bersabar dan nantikan film Preman yang memang dibuat oleh sutradara ini untuk ditayangkan di bioskop nih. Jadi kita berdoa aja nih supaya film ini bisa mendapatkan jadwal dan saya akan segera tayang agar kalian ini bisa menonton, dan mungkin setelah menonton akan mendiskusikan dengan teman-teman apa yang kalian dapat nih. Karena bukan hanya saya berupa metafora aja, kalian akan, menurut saya ini akan dimanjakan dengan visual, dengan saya teknik-teknik saya ya tadi itu editingnya itu cukup menarik tuh, layarnya ke bulat-bulat, layarnya dari kecil ke besar segala macam itu. Pokoknya kalau kalian senang visual tuh itu wah banget sih kalau menurut saya ya. Selain itu juga jangan lupa juga karakter-karakter, acting para kasnya itu pokoknya top marotop deh istilahnya. Jadul banget ya, top marotop ya. Nah, tahun 2000 lah itu. Tahun 2000. Pas waktu masih SMP kita. Loh, ngaku-ngaku SMP.
Nah, selain itu juga jangan lupa juga mengenai apa scoring, musik scoring itu yang kalian juga akan tertegun sih. Kalau saya sih sangat-sangat menyukai musik scoring di film ini karena istilahnya benar-benar menggambarkan apa yang sedang terjadi di film ini. Jadi jangan lupa tonton film ini bila sudah main di bioskop kesayangan ataupun bioskop terdekat di kota Anda. Oke, saya rasa sekian dulu nih. Pokoknya satu lagi kalau boleh, pokoknya Boleh, boleh. legal ya, mau bioskop atau streaming online, yang penting tontonin legal karena lo bisa menikmati dan juga lo bisa menghargai karya orang, karya sinias yang pasti jumlahnya banyak, yang pasti menunggu-nunggu film bisa kembali bangkit di pandemi kayak gini sih. Betul, betul. Nah, karena kan sekarang ini kan juga banyak banyak film-film yang dilempar ke streaming. Ya kita Iya, tonton aja dan itu benar-benar. bukan mengurangi istilahnya mengurangi pengalaman kita karena kita mengalami menonton itu setiap orang pasti bisa dan arti dan jadi ya gitu tonton aja yang tadi Mas Bram bilang itu tonton secara legal baik itu nanti misalnya dilempar ke media streaming ya kita nonton di sana misalkan kalau di bioskop ya kita tonton bioskop misalkan kalau ternyata kita tidak sempat di bioskop ya nanti kita tunggu pas mungkin kalau misalkan dibeli oleh media streaming ya kita akan tonton di sana seperti itu. Benar. Oke Mas Bram, terima kasih banget nih untuk menjadi teman Kongko BBC C9 pada episode kali Sip. ini nih. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you.